Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والحمد لله الذي أنعمنا بنعمة القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن وبركة من القرآن العظيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, hadirati ayahanda yang kami cintai dan selalu kami doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan pada beliau dan keluarga beliau, ayahanda Profesor Dr. Rafiq Karsidi hafizahullah ta'ala, para bapak-bapak Dewan Dekan di Universitas Negeri Surakarta, para dosen-dosen semua, para delegasi-delegasi, duta-duta tahfidz yang sebentar lagi akan menjadi duta-duta di 5 benua, mulai dari Aceh sampai Irian, Merauke, para pecinta-pecinta Al-Quran, para penghafal-penghafal Al-Quran, dan para calon-calon pemimpin umat. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barokah ini, percaturan sejarah yang ada di Indonesia, poros perubahan yang ada di Indonesia telah dimulai di Universitas Negeri Surakarta ini, yang insya Allah akan memberikan perubahan di seluruh dunia. Kekuatan Al-Quranul Karim akan mengantarkan kita semuanya menjadi para zu'ama'ul umam, menjadi para pemimpin-pemimpin dunia pada masa yang akan datang. Tentu saya di sini dalam waktu yang singkat, bukan untuk berorasi, akan tapi sekedar memberikan kepada kita gambaran bahwa antum pada pagi hari ini mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, di mana kalamullah mulai hadir di hati seseorang, di mana kalamullah sudah mulai hadir di dalam jiwa-jiwa kita, bercampur dengan ruh, dengan darah dan tulang kita semua. Itu menunjukkan bahwa sebentar lagi Allah akan mengangkat umat ini kepada sebuah kekuatan baru dan perubahan yang besar. Ya, perubahan yang bukan mustahil. Saat dulu kaum muslimin menguasai seluruh dunia, kemudian ada salah satu ulama, kalau nggak salah Sufyan Ats-Tsauri, berkeliling ke seluruh dunia, kemudian berangkat ke Yaman. Siapakah yang memimpin di Yaman? Fulan bin Fulan. Bukankah dia itu seorang budak? Ya, dulu dia seorang budak belian. Karena sekarang sedang mendalami Al-Quran, maka dia sekarang menjadi pemimpin yang ada di Yaman. Kalau sekarang kelasnya presiden. Siapakah yang berada di Mesir? Fulan bin Fulan. Bukankah dia bukan orang Arab? Ya, bukan orang Arab. Bukankah ini khilafah Islamiyah menguasai seluruh dunia? Iya. Pemimpin gubernur di Mesir bukan orang Arab? Bukan. Siapa mereka? Hum minal ajam. Dia adalah orang non Arab. Setelah ditelusuri biografinya, dia juga budak belian. Kenapa dia menjadi gubernur? Sekarang juga kelas presiden. Karena dia hafal Al-Quran. Keliling lagi ke negeri Syam yang menguasai Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordan. Siapa pemimpinnya? Hum minal mawali. Dia adalah budak belian, kemudian hafal Al-Quran. Kami angkat dia menjadi pemimpin. Kemudian berkeliling ke Jazirah. Pun demikian, hanya ada satu saja di Baghdad. Di Baghdad
hanya satu orang Arab. Ini menunjukkan bahwa ikhwan fiddin rahimakumullah, kekuatan Al-Quran ini luar biasa. Mungkin dalam kesempatan yang sangat singkat ini kami akan menyampaikan apa sih letak kekuatan Al-Quran. Dan kami tadi itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari ayahanda Profesor Rafiq Karsidi. Ada banyak hal. Yang pertama, setidaknya orang yang berpegang kepada Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Kitabun mubarakun anzalnahu. Kitab ini diturunkan dengan penuh barokah. Apa yang dinamakan barokah? Out of the box. Kebaikan-kebaikan yang berada di luar kotak pemikiran kita. Iya. Anda akan mengalami akselerasi yang tanpa batas setelah berpegang pada Al-Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bahkan akselerasi ini kadang-kadang sampai tidak bisa diimbangi dengan gaya hidup. Kalau kita kan gaya hidup dulu, baru kemudian bobotnya belum tahu, HP-nya yang mahal, ya. Kemudian pakai gadget yang mahal, penampilan yang mahal, begitu ditanya belum alias lupa lupa, ngangok, gak tahu apa-apa. Tapi sahabat waktu itu seakan-akan Allah memberikan sampling di tempat yang paling terbelakang, di tempat yang paling susah, di tempat yang sulit bersatu, di tempat yang tidak pernah ada kerajaan, saking susahnya diatur, yang namanya Quraisy. Seakan-akan Allah memberikan sampling yang tersusah. Kenapa Quran tidak diturunkan di Persia? Kenapa Quran tidak diturunkan di Romawi yang saat itu adalah dua peradaban, dua superpower? Kenapa justru diturunkan di Ummul Qura, induknya para kampung yang dinamanya Mekah? Kemudian mereka mendalami Al-Quran dan tidak ada yang belajar ke Amerika, tidak ada belajar ke Australia. Ya, walaupun nggak boleh, Prof, nggak apa-apa, boleh. Tapi saat itu ekstrem, tidak belajar apapun selain Al-Quran. Ada 1-2 sahabat yang saat itu minder saat dipameri pangkat dan titel. Kemudian dia agak minder, kemudian dia akhirnya agak canggung untuk mengeluarkan Al-Quran. Turunlah Al-Quran, teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kamu merasa terhina, mereka ada kehidupan yang semu, teori yang semu, sistem yang semu. Kemudian berjalan dan bisa menaklukkan Romawi dan Persia, sedangkan mereka itu masih belum pakai sandal. Mereka menaklukkan Amerika sama Rusia istilahnya sekarang, sedangkan mereka itu masih nyeker karena percepatan kemenangan itu. Ini mubarak. Maka selamat, saya yakin UNS ini setelah berpegang pada hafid dan saya tadi ini cukup surprise gitu, Prof. Saya kira mungkin 4, 5, 10, tidak 67. Ini tahun depan lain lagi, ini sudah 200, 300. Tahun depannya bisa jadi 2000, 3000. Allahu Akbar. Ini nanti pasti ada sesuatu yang akan berubah. Mulai dari universitas dari UI, kemudian Merauke, Semarang, terus Malang, Aceh, ada semuanya gitu. Ini saya yakin pasti ada perubahan yang mendasar. Akselerasi di luar dugaan kita. Tapi nanti insya Allah Yusuf Nasur akan menjelaskan. Ini yang pertama. Kedua, Al-Quranul Karim mempunyai ilmu namanya mahabbah. Ini namanya ilmunya bukan ilmu teknik dan ilmu skill, tapi ilmu pengasih, ilmu bejo. Karena wong pinter kalah sama orang bejo. Artinya orang pinter itu kadang kalah sama orang yang jujur, ya kan? Buktinya banyak di antara antum sekalian kuliahnya IP-nya tinggi, fakultas kedokteran IP-nya mungkin 3,9, tapi nggak punya pasien.
Ada yang dokter, ada nggak? Ada. Orang pinter tapi kalah sama orang bejo. Ada namanya Mas Bejo, hafal Quran gitu kan. Kadang-kadang waktu kuliah agak ngantuk-ngantuk dikit karena banyak murojaah malamnya. Tapi karena dia ngapalin Quran, kemudian ada aura yang namanya inner beauty, gitu, inner handsome. Mukanya itu menarik. Jadi ada pasien itu lihat wajah Pak Dokter belum diobati sudah senyum, saya sembuh dok. Saya sudah sembuh melihat Anda. Tapi ada yang pasien itu melihat dokternya langsung sakit, Pak. Langsung parah. Melihat wajahnya itu sudah langsung sembuh. Kata Ibnu Sina akan mengatakan dokter yang profesional itu adalah dokter yang bisa menyembuhkan pasien hanya cukup dengan kata-kata. Cukup dengan kata-kata. Pasien datang, Mas sakit apa? Ngeluh Pak, lorong abeng gini-gini. Duitang piro? Sudah itu, oh ya itu karena itu. Sudah kasih uang 50 juta, ya selesai bayar utang, langsung sembuh. Karena pernah ada pasien juga apa ini ditanya sama dokter gitu, Mbak, tensi Anda itu naiknya kapan? Ya sesuai dengan dompet. Kalau dompetnya lagi turun ya tensinya naik gitu. Al-Quranul Karim memberikan kekuatan namanya ilmu mahabbah, kecintaan. Semua orang cinta, semua orang senang, gak tahu kenapa. Mulailah Al-Quran, nilai Al-Quran mensibukah, merasuk ke dalam jiwa seseorang. Dia punya yang namanya inspirasi bawah sadar, kekuatan bawah sadar, sehingga membuat anak itu berhasil. Sebenarnya munculnya para hufat di kampus, kecintaan misalnya, kecintaan kesengsemnya ayahanda Profesor Rafiq Karsidi terhadap orang Ahlul Quran. Masya Allah, Ahlul Quran, sini diberi perlakuan khusus, silahkan masuk dengan olimpiade. Itu bentuk kecintaan. Nanti S2 akan lain lagi, begitu IP-nya tinggi, silahkan Anda sekolah S2 gratis. Itu bentuk kecintaan, bejo. Nanti S3 silakan, nanti akan mendapatkan gratis beasiswa. Belum keluar sudah ada perusahaan yang ngambil, lihat wajahnya itu sudah merasa kasihan, kan diambil. Masya Allah ini wajah kusuknya ini menarik, kemudian diambil. Dan ini sudah subhanallah di beberapa pesantren ini anak-anak aliyah ini sudah dibidik oleh beberapa perusahaan untuk disekolahkan dan dikader. Inilah Quran secara real yang sekarang kita rasakan secara cepat adalah ini. Muncul mahabbah, kecintaan seseorang bagi ahlunya yang baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quranul Karim saat dibaca, dia akan memberikan sebuah kekuatan berikutnya. Yang ketiga adalah muncul yang dinamakan bakat tak terduga. Diriwayatkan oleh Sahih Al-Bani dan juga dari Bukhari dan Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan redaksi yang berbeda. Rasulullah SAW bersabda, "Man aradallahu bihi khairan ista'malah." Apabila Allah kehendaki kebaikan bagi seorang hambanya, Ahlul Quran apalagi, maka Allah akan pekerjakan dia. Ya Rasulullah, bagaimana Allah akan memperkerjakan orang yang dicintai ini, Ahlul Quran ini, ista'malah? Maka Rasulullah mengatakan, "Yuwaffiqhu li'amalin salihin qabla mautih." Allah beri taufik di sebuah mega proyek yang akan muncul dari jiwa orang tersebut, di mana ini adalah batas puncak maksimal dari kekuatan iman, kekuatan amal, kekuatan pemikiran, kekuatan produktif, kekuatan karya, sampai pada puncaknya mendapatkan surga yang setinggi-tingginya. Maksud surga kan kata Rasulullah, "Inna sil'atallahi ghaliyah." Surga Allah itu mahal, bukan miliaran, bukan triliunan. Satu surga kelas ekonomi itu seluas langit dan bumi.
Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga kelas ekonomi itu seluas langit dan bumi. Kita bayar dengan 5.000 rupiah nggak cukup. Silatallahi ghaliyah. Maka di sini Allah berikan taufik seseorang itu amal. Dia itu mungkin bisa jadi fakultas kedokteran, tapi begitu ngapalin Quran, kemudian melihara kelinci. Loh, kok kenapa? Dia fakultas kedokteran betul ngapalkan Quran, ternyata lain lagi dia. Ngewedus, jualan kambing. Kenapa Allah memberikan taufik saya? Kemudian saya menjadi pemelihara kambing. Tapi kambingnya berapa? Di seluruh 5 benua ada kambingnya dia. Kemudian dia membuat namanya bank lain, bank kambing. Jangan berkata seriusnya. Sekarang sudah mulai ada, sudah ada yang merintis. Yaitu Bapak Iqbal yang sudah mulai membuat konsep-konsep Al-Quran. Kenapa zakat tidak pakai uang rupiah? Kenapa pakai emas? Dan selesai emas, kenapa zakat juga memakai kambing? Kenapa pakai ini? Ternyata kurs yang tidak pernah turun dan stabil dengan mata uang, standar mata uang adalah kambing. Dari dulu harga kambing yang layak dan gemuk layak adalah 2 dinar sampai sekarang. Ini menarik. Maka kita belajar Al-Quranul Karim luar biasa. Kita lanjutkan dulu nanti baru tataran konsep. Tinggal berapa menit? Jamnya. Maaf Prof, anak muda semangatnya Prof. Tahu nanti tidak ada hilang ini. Baiklah. Ini maka seseorang akan diberi taufik. Adik-adik sekalian, betapa banyak di antara antum sekarang di sini kuliah, kadang-kadang nggak ngerti. Bahkan ada yang tamat-tamat dari kuliah S1 begitu datang ke Ustadz. Ustadz, saya mau ngapain? Saya nggak tahu. Saya udah salah, ada itu. Kalau mau NS, aktivis, ya masya Allah pintar. Ustadz, saya mau ngapain? Nggak tahu saya. Lalu mau ngapain itu? Saya bingung. Lalu fakultasnya apa? Macam fakultas ini, fakultas ini. Udah, kita simple aja sekarang. Udah, sekarang belajar Al-Quran, dakwahkan Al-Quran. Di situ akan muncul ide. Dakwahkan Al-Quran, namanya nanti multi efek. Anda mendakwakan Al-Quran ke Eropa, multi efeknya ekonomi. Anda mendakwakan Al-Quran ke Amerika, ke Bulgaria, Swedia, Australia, ke Jepang, ke Indonesia, ke Irian, Papua. Anda akan mendapatkan inspirasi bisnis, inspirasi ilmu pengetahuan, inspirasi hubungan internasional. Dan ini sudah dikerjakan oleh Yayasan Pendidikan Tahfidzul Quran Internasional yang ada di Turki dan sekarang sudah menguasai 154 negara. Harapan kita UKM dan IKUM apa namanya? Alkum, namanya KUM bangkitlah. Insya Allah akan siap menjadi duta-duta Quran di 5 benua. Ini kita azamkan diri kita, semuanya yang ada di majelis ini. Mudah-mudahan Allah kirimkan kita semuanya ke seluruh belahan dunia. Fasiru fil ard. Karakter Al-Quran adalah menjalar, tidak diam dan bergerak. Karakter Al-Quran adalah ruh, adalah selalu menghidupkan kita. Awaman kana maita. Bukankah kamu tanpa Al-Quran saat itu dalam keadaan mati? Fa'ahyayna, kemudian aku hidupkan kalian. Wa ja'alna lahu nura, dan aku jadikan kalian semuanya nur, cahaya, motivasi, inspirasi, ilmu pengetahuan. Yamshi, lihat ingat, yamshi, berjalan bihi finnas, seluruh manusia dari ujung kutub utara sampai kutub selatan. Karakter Al-Quran menghidupkan generasi, kemudian generasi itu bercahaya, selesai bercahaya kemudian bergerak, kemudian dia akhirnya menjadi pemimpin. Inilah karakter Al-Quran yang ketiga. Yang terakhir, masih banyak 4 saja. Al-Quran ini kemudian saat ditadaburi sebagaimana disampaikan oleh ayahanda tadi, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada manusia aqwam, lebih lurus. Berarti ada yang agak lurus, ya. Kalau aqwam lebih lurus, jalan pintas lebih cepat. Lebih cepat menuju peradaban, lebih cepat dalam ekonomi, lebih cepat untuk pertanian, lebih cepat untuk kedokteran, lebih cepat dalam segala hal. Apa yang membedakan? Ini yang perlu kita lihat garis besar.
peradaban Barat yang sebenarnya dulu dari Islam itu madhabnya adalah madhab ada alam semesta, kemudian peristiwa, kemudian dianalisa dengan menggunakan metodologi penelitian, kemudian muncul teori dipuji sampai beribu-ribu kali muncul fakta. Gitu ya, mungkin salah nggak saya? Kali-kali ada yang salah dikit nih, bukan ahlul kampus loh, ahlul kampus. Kesimpulannya berarti meneliti dulu, ketemu teori baru bermanfaat, ya toh? Meneliti dulu baru ketemu teori, kemudian diuji, baru kemudian diambil manfaat. Menemukan ilmu kedokteran meneliti dulu 20 tahun, setelah itu mati. Belum sempat mati dok, mati. Al-Quran kebalikannya. Al-Quran dikatakan ilmu Allah ada dua, ilmu kauniyah yaitu ilmu alam semesta, yang kedua adalah ilmu qauliyah, ilmu kalamullah, Al-Quran. Maksudnya apa ini? Seluruh alam semesta, mulai dari bumi, Merkurius, planet Mars, Pluto, kemudian galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, galaksi Iskarima, galaksi UNS nanti ada di sana, semuanya itu semuanya disimpelkan, dipres, apa namanya pres dalam isi komputer itu apa ini? Kompres, dikompres dalam sebuah kalam Al-Quranul Karim. Jadi Anda ingin mendapatkan galaksi Andromeda, ada di Al-Quran. Anda mencari planet Mars, ada di Al-Quran. Anda mencari kambing, ada di Al-Quran. Anda mencari sapi, ada di Al-Quran. Anda putus cinta, ada di Al-Quran. Anda galau, ada di Al-Quran. Anda selfie, ada di Al-Quran. Sandal jepit, ada di Al-Quran. Facebook, ada di Al-Quran. Ya tentu nih tata bahasa ya. Artinya ikhwan fillah rahimakumullah, Al-Quran ini bayanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Maka harapan kita berarti Al-Quran dibaca saja sudah barokah. Dibaca saja sudah memberikan keuntungan-keuntungan inner beauty dan inner handsome. Dibaca Al-Quran saja sudah mendapatkan inspirasi-inspirasi. Apalagi Al-Quran ditadaburi, sebagaimana harapan dari ayahanda Profesor Rafiq tadi, mulai ada tadabbur Al-Quranul Karim. Dalam kesempatan ini saya hanya mengambil singkat. Harapan kita nanti ke depan muncul satu, yaitu kelompok dari ini makin maksimal, ada pertemuan, dan kami punya inspirasi nanti untuk mengundang lembaga tahfidz internasional untuk hadir bisa di UNS. Kemudian seluruhnya akan kita lihat bagaimana perkembangan tahfidz di seluruh dunia dan untuk mengembangkan lembaga ini. Jadi Karimah sudah masuk di daftar itu Prof dari 60 pesantren ya, kita alhamdulillah masuk dan akreditasinya juga cukup detail banget, hampir sama kayak akreditasi yang ada di di Diknas, itu detail banget alhamdulillah, dan ini harapan kami ini kayaknya potensi sekali. Kita mulai nanti bagaimana membuat analisa Al-Quran tanpa harus belajar tafsir, bisa langsung. Misalnya bagi yang berada di ilmu-ilmu hukum, baca Al-Quranul Karim. Besok usulan kami taraweh 1 juzan 1 malam hari Ramadan plus tafsirnya Prof. Ini sudah dimulai di Karanganyar ya. Tafsir setengah jam juz 1, tafsir setengah jam juz 2. Jadi 30 hari sudah khatam Al-Quran dan sudah lupa semua. Tapi Anda akan mendapatkan gambaran di situ. Oh ternyata bagi Anda untuk belajar ilmu hukum dan sosiologi, belajarlah surat Al-Baqarah. Tentang keluarga, kemudian sosiologi keluarga, membentuk keluarga di surat An-Nisa, di surat Al-Imran berbicara tentang keluarga dan keimanan, berpikir out of the box bahwa banyak alam-alam yang tanpa kita duga selalu datang. Kemudian tentang makanan yang halal, tidak halal, makanan baik, tidak baik, berarti ilmu pangan. Silakan dibaca surat Al-Maidah. Surat Al-An'am khusus bukan makanan hidangan, tapi sembelihan-sembelihan. Surat Al-An'am, saya kemarin baru mentadaburi satu surat, ketemu dengan herbalis, kemudian ketemu dengan pertanian, Prof itu. Kadang-kadang orang ahli Quran itu tidak paham, tapi begitu ada yang presentasi dari orang pertanian, ketemu itu dua-duanya. Maka perlu ada forum ini, forum hafid dan forum intelektual.
Kemarin menggawas wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun la yat'amuha wa an'amun hurrimat zuhuruha. Ada apa antara hewan ternak yang diambil untuk tunggangan dan hewan ternak yang tidak diambil tunggangan? Kemudian di ayat di bawahnya surat Al-An'am, di situ berbicara tentang hewan ternak yang disembelih beserta dengan janinnya. Ada apa ini janin? Ada manfaat apa janin? Wah, itu baru orang herbal. Saat itu obat kuat, obat kuat. Ini saat itu janinnya. Kan dalam fikih menyembelih induknya sama dengan menyembelih janinnya. Ternyata janinnya lembu ini halal. Baru herbal bilang itu obat pokok untuk engkau yang lebih hebat dari Viagra. Mana? Jangan tuh lah gitu. Kita ayat berikutnya. Di ayat berikutnya ternyata berbicara apa? Subhanallah, saya langsung merinding saat itu. Ayat di bawahnya, qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu tira'an 'ala Allah. Sungguh rugi, sungguh celaka orang yang membunuh anak-anaknya. Nah, ini kakek mangan janine. Terlalu banyak makan janinnya sapi, anaknya akeh. Ini kan orang kafir ini sebenarnya ini ancaman pada orang Yahudi. Terlalu banyak makan daging, anaknya banyak, takut miskin dibunuh. Kemudian di bawahnya di bawahnya penawarnya. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyat wa ghayra ma'rusyat. Makan daging harus ada penyeimbangnya, yaitu jenis tanaman-tanaman empon makrusat yang menjalak di tanah, kunir, temulawak, temu ireng, temu legi, temu gadis, temu bujang, semua. Wa ghairu makrusat dan tanaman yang lain itu suruh mengamati. Ya, karena beliau sudah hadir, tidak ja'al wudu batalat tayammum. Apabila sudah ada air wudu maka tayammumnya batal. Simpulannya aku bilang jadi artinya mengambil apa yang ditekankan dan pengarahan dari ayahanda Profesor Rafi Karsidi, betul, konsep itu betul. Quran itu untuk ditadaburi. Bisa jadi antumnya di fakultas teknik, apa sih yang dinamakan fakultas teknik? Di dalam Al-Quran di mana tentang teknik? Banyak. Itu ya, kaum Samud, bagaimana mereka membangun gunung dari batu-batu. Tentang teknik pertanian, properti ada untuk batu, itu hebat. Tapi yang dipuji oleh Allah bukan dari batu. Perbuatan bangunan-bangunan dari batu itu dinisbahkan, dikaitkan dengan orang yang ingkar. Kaum Samud, kaum Ad, wa Hijr, ya. Tapi kemudian Allah SWT mengambil tentang ilmu-ilmu ilmu-ilmu tentang properti dan perumahan, malah yang Allah sebutkan wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala minal an'ami. Itu surat An-Nahl ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan rumah yang paling ideal adalah rumah dari kulit binatang. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan ini bahwa rumah yang paling bagus dan paling ideal, paling baik adalah rumah yang terbuat dari rumahnya lebah. Setelah dilihat rumah lebah itu ternyata banyak dari gedepok pisang. Dan sekarang gedepok pisang itu sudah diolah oleh orang Australia yang akan datang menjadi tembok alternatif, melalui lentur, kemudian tebal, kuat, bahkan anti peluru. Dari gedepok pisang yang itu akan menjadi rumah lebah. Cara membikinnya seperti rumah lebah, strukturnya seperti rumah lebah. Itulah inspirasi ilmu ketahuan. Makin Anda baca, Anda akan mendapatkan banyak hal tentang kedokteran, ilmu rahim. Di rahim itu ada 3 lapis, dzulumatin salat, sudah ada di dalam Al-Quran. Bagaimana di dalam Al-Quran proses melahirkan untuk mempercepat kelahiran dengan cara menggerakkan batang kurma, kemudian makan biji kurma, semua Allah sebutkan. Maka di surat Al-Maidah tadi tentang pangan, hewan ternak, kemudian ternak dan janin. Ternak di dalam janin ada janinnya itu, bayinya binatang itu ternyata bisa bikin anak banyak karena mukawiyat kuat.
mengenai suami istri. Setelah kuat suami istri ternyata banyak anak jangan dibunuh. Ada penawarnya. Wa huwa alladzi ansha'a jannati ma'rusyat wa ghairu ma'rusyat, dan masih banyak yang lain. Inilah ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa sebenarnya kita kembalikan lagi PR ke depan jangka menengah, muncul para hafid Al-Quran yang peneliti, muncul para hafid Al-Quran yang menemukan sistem robot dari Al-Quran. Mungkin akan dapatkan para ahli Quran menemukan pesawat terbang dengan sistem Al-Quran. Ada semua. Allah Subhanahu Wa Taala di situ tinggal ngumpulin ayat-ayatnya aja. Kemarin Ustaz Yusuf Mansur di bab tadabbur, dibaca aja. Wah, terbang itu apa? Cari aja di Google sekarang kan ada. Terbang, yatiru, tairun, lihat di Al-Quran semuanya. Kemudian dilihat. Kemudian ibu-ibu berbicara tentang apa? Tentang bayi dan janin. Janna ya jinnu, janinun, jinnun. Loh, apa bedanya janin dengan jin? Jin dan jun dan jin. Janna ya jinnu, sesuatu yang tersembunyi. Bisa dilihat kalau nanti konsultasi dengan ahli bahasa. Wa'alakul hal itu ikhwan fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Harapan kami satu, tadi istiqomahkan, kembangkan lembaga-lembaga tahfiz di kampus-kampus antum. Yang kedua, pertemuannya intens di setiap waktu. Kemudian yang ketiga, melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain untuk memperkuat dan memperkaya ide. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan sistem penelitian tafsir yang berpusat pada produksi hasil penelitian yang bisa bermanfaat untuk manusia, baik pertanian, peternakan, kemudian sastra, kedokteran, bahasa, dan sebagainya, termasuk bahasa. Apakah ada bahasa dalam Al-Quran? Ada. Pengaruh bahasa dalam Al-Quran? Ada. Maka orang yang bahasanya itu tegas, keras, bangsanya tegas dan keras. Kalau bahasanya kelemar-kelemar, maka orangnya jadi kelemar kayak di Solo ini, ya, perlu ditambah dengan Al-Quran. Saya kira itu sudah ada penelitian S3 kemarin dari Belanda, kita ketemu, dia meneliti pengaruh intonasi bahasa terhadap karakter bangsa. Intonasi bahasa terhadap karakter bangsa. Itu Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul. Nah ya, ini dalilnya silakan diteliti, nanti insya Allah S3 langsung dari Prof. Rafiq, diskon juga ini insya Allah. Saya kira demikian, dan satu sudah hadir bersama kita bisa langsung mendengarkan motivasi, tasbih dan tausiah irsyadat dari beliau. Luar biasa, 29 perguruan tinggi, 17 perguruan tinggi negeri, 12 perguruan tinggi swasta, dan di UNS sudah ada 67 penghafal Al-Quran, yang hafid 37. Allahu Akbar. Insya Allah kita menunggu motivasi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Jazakumullah khairan kepada seluruh yang bersaham di sini. Terakhir Prof, bukan menghibur tapi dalilnya jelas dan memperkuat. Ad-dal 'alal khair kafa'il. Orang yang mengarahkan sebuah amaliyah, sebuah pekerjaan, itu seperti pelakunya. Jadi Prof yang membimbing kita semuanya untuk para ahlul Quran, nanti yang membawa bendera di depan adalah ayahanda Prof Karsidi. Hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Di surga nanti, level surga seseorang itu bersama dengan yang dicintainya. Jadi saat kita mencintai Ustaz Yusuf Mansur, bersama Ustaz Yusuf Mansur. Saat kita mencintai Prof. Rafiq, dan kita semuanya nanti masuk surga dalam komunitas yang sama, yaitu komunitas Al-Qum. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Zumar adalah komunitas. Dan kita semuanya tentu insya Allah harapan kita terakhir, komunitas kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Telaga Haud. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.